Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalar membutuhkan akal yang utama, barulah logika tanpa halusinasi. Sedangkan tanpa nalar adalah logika dan halusinasi dahulu, barulah menggunakan akalnya. Al-Quran adalah akal sehat karena menggunakan nalar. Sedangkan Injil Indonesia merupakan logika sesat tanpa nalar yang dibawa oleh penjajah Belanda, alias pengkhianat Injil. Bahaya orang munafik. 1. Bila berkata dia dusta alias tipu-tipu. 2. Bila berjanji dia mengingkari. 3. Bila dipercaya dia berkhianat. 4. Bila berselisih dia menganiaya. 5. Bila berbeda dia menghujat. Maka dari itu orang munafik lebih biadab dari orang kafir. Bila orang kafir jelas statusnya. Tapi orang munafik selalu bersembunyi dalam penyesatan disadari ataupun tanpa disadari. Coba dengar apa yang dikatakan sama munafik penghujat seperti Abu Janda. Terorisme lahir dari jamaah yang mendengar ustadz-ustadz seperti ini. Ya, jadi jangan ngomong lagi terorisme itu tidak punya agama. Terorisme punya agama dan agamanya Islam. Kita ulangi. Terorisme lahir dari jamaah yang mendengar ustadz-ustadz seperti ini. Ya, jadi jangan ngomong lagi terorisme itu tidak punya agama. Terorisme punya agama dan agamanya Islam. Begitulah kata-kata orang munafik. Apalagi kita tahu dia berilmu atau tidaknya. Paul Zhang ini adalah pendeta penghujat paling pengecut di dunia yang berada di Jerman. Biasa disebut Paul Zhang. Penghujat tidak berilmu, kasar bisanya ngarang-ngarang saja dalam bicaranya. Kenapa bisa ya ada Kristen percaya? Apa Kristennya bolot juga? Apa katanya Paul Zhang? Begitu sih. Biar lu bego kayak Tuhan lu bego gitu loh. Mau ditaruh bego gimana sih? Jangan ada Muhammad bego. Lah kalau manusia masih biasa, kalau Tuhan yang bego mau gimana coba? Makanya Muhammad tuh bego. Muhammad tuh bego banget. Kalau lu nyembah Pinocchio, Gepetto dan peri biru, mending nggak usah ngobrol di sini. Coba kemana-mana lu ngobrol nggak ada ayatnya, kayak iman lu, kayak ada jelas Tuhan, tapi dia sendiri di bawah rok bininya. Tuh kan hola-bala di bawah anak bininya. Karismatik kayak gini nih, bidatan karismatik nih. Ngomong apa lagi lu? Langsung kelihatan. Setiap kali mau ngehe keluar ayat, setiap mau bunuh orang keluar ayat. Nah itu saksi-saksinya karena pewahyuan Al-Quran itu lebih 22 tahun. Dijelasin kan Allah Islam itu ada. Saya kasih 1 miliar. Jangan marah dulu. Saya kasih uang. Apa perlu saya perlu bakar Al-Quran? Tapi bila mana perlu kita bakar Al-Qurannya. Kalau memang Allah hebat ya, azab saya nyatanya nggak bisa kok. Sampai sekarang Allahnya nggak bisa, Allahnya nggak berdaya kok memang kok. Sudah saya kuliti, sudah saya taruh di jamban. Allah Islam itu ada. Saya kan sering tak maki-maki tuh Allah Islam sama saya kan. Nyatanya kalian aja nggak bisa tangkap saya kok sampai sekarang kok. Sampai sekarang kalian aja nggak bisa tangkap saya. Sampai sekarang udah berapa tahun ini. Paul Zhang ini adalah pendeta penghujat paling pengecut di dunia yang berada di Jerman. Biasa disebut Paul Zhang. Coba kita dengarkan perkataan Ustadz Bang Zuma, selaku pakar Al-Quran dan Injil asli yang bukan dari terjemahan penjajah Belanda. Nanti setelah ini baru kita bedakan dengan penghujat wanita berhati iblis. Orang Kristen membenci Al-Quran. Iya, namanya asal percaya itu apapun yang terjadi orang-orang nggak akan goyang. Saya tahu itu. Mau apapun yang terjadi kalau sudah terlanjur percaya, ya itulah yang terjadi bagi Anda. Tapi kalau ada iman tanpa dibaluri dengan ilmu, itu namanya tong kosong. Itu namanya tong kosong namanya itu. Jadi inilah penghinaan kalian terhadap Islam. Kalian itu memang penghina.
Oh, saya tidak kalian itu adalah agama yang dibentuk untuk menghina agama Islam. Oh, tidak. Di saat Islam menyibukkan hari-harinya untuk memuliakan Yesus, Anda justru sibuk menghina Islam gitu. Anda menyebut diri Anda sebagai anak-anak Allah. Kenapa Anda sebut sebagai anak-anak Theos aja? Atau anak-anak Yahweh? Kenapa harus ke Tuhannya umat Islam? Kenapa? Apakah tidak ada sedikit pun kepedulian terhadap kami umat Islam untuk menghargai sedikit Tuhan kami? Tuhan kami lam yalid wa lam yulad. Nama Tuhan kami adalah Allah. Di Alkitab lagi, Anda lagi-lagi menggunakan narasi Quran. Kenapa Anda tidak mengatakan Biblos atau Biblika? Kenapa harus bahasa Quran? Supaya teman-teman Kristen ini sadar bahwa agama Anda itu memang dibentuk untuk menghujat Islam. Kalau saya antikristus, saya akan menjadi Kristen karena Kristen itu adalah antikristus. Agamamu dalam hal ini, lembaga kitabmu itu mencoba untuk menghujat kami umat Islam, menghujat Tuhan kami, berarti dengan mengatakan manusia pemakan babi ini sebagai anak Allah. Zuma jadi menteri agama sudah. Artinya pemakan babi penyembah manusia ini menghujat Islam dengan mengakui dirinya sebagai anak-anak Allah, kan gitu. Iya, kita jelaskan. Kalian itu adalah orang yang menistakan agama Islam. Secara terstruktur, agama kalian di Indonesia itu didirikan untuk menghujat Islam. Itu nama Tuhan kami. Mau di Jepang, mau di Indonesia, mau dimanapun, Tuhan kami bernama Allah. Jadi tidak terkait dengan bahasa. Dengarkan dulu, tidak terkait dengan bahasa. Nah, Tuhan kami itu sebenarnya original teksnya siapa? Kalau itu terkait dengan bahasa, itu kan abjad. Itu nama Tuhan kami. Itu Tuhan kami. Itu nama Tuhan Islam. Sekarang saya tanya, dengarkan. Kenapa kamu meninggalkan nama Tuhanmu? Ada apa? Kenapa kamu tidak pede dengan nama Tuhanmu? Kenapa? Oh enggak, karena Theos dan Allah itu memang padannya Allah. Theos itu. Oh, Theos kalau diarabkan apa? Allah, sesembahan. Nenekmu kiper. Makanya kamu makanya kamu baca inskripsi 558. Makanya kamu itu belajar. Coba KBBI, Allah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla. Gitu loh, itu KBBI. Nah, sekarang ketika diarabkan Tuhan. Kurang jauh. Tuhan kalau diarabkan itu apa bahasa Arabnya Tuhan? Allah katanya. Dasar nenekmu kiper. Kamu belajar dari mana? Sekarang berikan saja saya satu dalil bahwa bahasa Arab itu dilindungi oleh paten. Ini bukan bahasa Arab. Ini nama Tuhan. Ini nama Tuhan kami. Kristen Indonesia, Allah itu nama Tuhan saudara-saudaramu Islam. Tolong dihargai. Kau kan bisa mengatakan kami ini adalah anak-anak bapak, atau anak-anak ayah, atau anak-anak abi, atau anak-anak Theos, atau anak-anak Yahweh, atau anak-anak Yehova, atau anak-anak Yodhepave, atau anak-anak Adonai. Kenapa harus Allah? Beda dengan Tuhannya orang Indonesia. Kenapa harus Allah? Saya jawab ya. Karena orang-orang sezaman Muhammad itu. Kenapa larinya ke Nabi Muhammad? Kenapa larinya ke Nabi Muhammad? Bukankah kitabmu itu dari bahasa penjajah Belanda? Bukankah kitabmu itu berasal dari penjajah Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu? Kenapa harus menggunakan nama Allah? Kenapa tidak gunakan kata Tuhan? Kita adalah anak-anak Tuhan. Kenapa harus Allah? Kenapa harus masuk ke Islam? Kenapa? Gak ada sedikit pun penghargaan perasaan kalian kepada kami ini. Zuma, ada inskripsi. Katanya kalian itu ajaran kasih. Jangan mengambil hak orang lain. Kenapa Anda mengambil hak kami? Ngomong apa lagi lo? Coba dengarkan saja.
Pecundang cuma berani berkuar di luar negeri. Justru kita di sini, lu bisa apa? Sekarang gue tanya, lu bisa apa? Hah? Lu bisa apa? Gue obrak-abrik nih Islam di Indonesia dari sini. Gue obrak-abrik tuh Muhammad dari sini. Hah? Orang cerdas tahu itu tidak mungkin. Kemudian apa yang dikatakan kepada Kristen sebagai penyembah manusia yang dianggap Tuhan? Berikan istri-istrimu untuk si Nabi anjing Muhammad. Dia pikir kita takut kali ya dengan ancamannya. Ini adalah gini si goblok Christopher Tambunan. Topiknya apa, ngomongnya kemana? Yesus bukan Tuhan. Gue bilang Allah itu batu bekas cebok. Allah itu batu hitam bekas cebok, bekas jamban. Lu mau ngomong apa? Hah? Topiknya apa? Kemana-mana. Banjir mualaf di Eropa. 60% masjid tutup di Timur Tengah. Lu mau apa? Muslim tahu itu tipu. 60% masjid bangkrut, tutup, jadi diskotik. Muslim tahu itu tipu. Nah, ini nih. Gue mau bilang lagi sekali lagi, Christopher Tambunan. Lu punya nabi, lu ngikutin nabi anjing. Ini gue nunggu pasukan anjing nih. Kok nggak ada yang naik ke sini sih? Biarin kita ceritain aja, biarin mereka panas, biarin. Ya. Kasihan Kristen pengkhianat Injil ini. Muslim cerdas tahu. Tidak ada gunanya naik karena Kristen yang ngak punya nalar cuma bisa mengkhianati Injil yang ada tipu-tipu saja. Karena bukan suatu kebenaran. Begitulah nasib kedunguan penghujat Islam yang tidak mampu menggunakan dalil. Karena hanya belajar dari terjemahan yang dibawa oleh penjajah Belanda. Mendingan nonton Ustadz Zuma ngeliatin yang dungu dan bolot, penyembah manusia yang dianggap Tuhan oleh pengkhianat Injil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.